Sampai di Sokop, saya pegang kuat pinggang Pak Ojek. Takut jatuh, jalan licin. Saya bisikkan, Pak Ojek, jangan laju-laju Pak Ojek. Iya. Sampai ke musola, kecil musola. Apa kata bapak-bapak yang ada di situ? Ustaz Somad, ya, yang bonceng bapak itu dari Kades katanya. Kades ini. Udah terbisikkan gue pula ojek. Habis itu ku salami bapak itu. Apa kabar Pak, sehat gitu. Untuk mengobati hati dia yang terluka tadi. Dibawa Ustadz Fauzi lah kami. Tak ingat apa nama kampung. Tidurlah kami di emperan musola. Musola ada emperan kecil. Tidurlah di situ, kena angin malam. Dipoto orang. Rupanya foto itu masih disimpan orang. Dan setelah sekian tahun di-upload, di-komen orang di bawah. Betapa rendah hatinya Ustadz Somad. Ustadz yang sangat tawadu, kata dia. Padahal bukan tawadu. Memang begitulah kondisinya. Dibawa Ustadz Fauzi lagi pergi ke Sungai Tohor. Dibawa Ustadz Fauzi lagi meresmikan musola yang dibangun oleh PLN. Lazis, lembaga amil zakat PLN. Sampai di situ jumpa dengan mu'alaf-mu'alaf. Saya mengajarkan berwudu, videonya tak ada sama saya. Hari berganti, musim berubah. Di-upload orang di internet, dimasukkan ke TikTok, dikirim ke saya. Saya baca komennya. Begini kalau mengajar, tayamum itu langsung dipraktekkan macam Ustadz Somad. Jadi kenangan lama saya di Meranti ini, Masya Allah. Makanya setiap kali datang undangan dari Ustadz Fauzi ke Meranti, itu detak jantung saya tak normal. Makin kuat, amin. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh. Oh, ini kuat lagi. Aku tengok yang mengaminkan ini yang tua-tua pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ke Meranti membeli katun. Katun disemat dengan peniti. Saya nampaknya tak lagi banyak berpantun karena sudah dihabiskan Pak Abdul Wahid dan Pak PLT. Bapak Bupati kita namanya AKBP Haji Asmar PLT Bupati Meranti. PLT itu tahu Bapak Ibu arti PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Saya yakin dan percaya di Meranti banyak PT-PT. PT-PT ini asapnya mengepul. Selama Pak Asmar jadi PLT, baru malam lah diapit dua Abdul. Sebelah kanan Abdul Wahid, sebelah kiri Abdul Somad. Tapi nampaknya malam ini ada yang sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Didahului oleh Bapak Abdul Wahid, anggota DPR RI, utusan kita orang Riau Bumi Lancang Kuning di Senayan. Mudah-mudahan beliau amanah menyalurkan aspirasi masyarakat Riau di pusat, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, para pimpinan pondok pesantren, para kiai, para alim, para ulama, hadirin hadirat. Ini kalau saya sapa satu persatu azan subuh baru selesai. Ustaz Somad ini tak adil. Yang disapanya pejabat-pejabat aja yang di atas saja, padahal kami yang dari tadi duduk di bawah ini menunggu dia. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Macam-macam cara orang Meranti menyambut Ustadz malam ini. Selama ini kita tahu balon itu bulat, rupanya di Meranti ini ada juga yang petak. Allahu Akbar. Luar biasa. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu,
fakafi'uhu, maka balaslah. Yang sudah berkontribusi bertungkus lumus, tetes 10 keringat air mata, sehingga acara tablik akbar malam ini terwujud, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini drone sudah mulai datang. Itu cara mengusir drone itu, biar dia pergi jauh naik ke atas, kita bersolawat. Allahumma salli ala Dina Muhammad. Yang handphonenya ada senternya tolong hidupkan. Nah, yang ada senternya hidupkan. Yang tak bisa hidup, campakkan ke laut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Betul ku bilang kan, hilang drone tadi. Udah diambilnya video kita, nanti di-share-nya di grup-grup WhatsApp, tolong di-upload di Instagram, di YouTube, di Twitter, dan di semua yang punya akun insyaallah. Supaya tahu orang, begitulah orang meranti bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Samad, iya. Di mana itu kami tengok waktu malam itu penuh bintang-bintang turun ke bumi? Itulah di Meranti. Begitulah orang selat panjang berselawat. Bukan macam kampung kau dangdut terus. Ustaz Samad, di mana Ustaz tablik akbar meriah ramai betul disambut? Itu di Meranti, hebat, paten. Bukan macam di kampung kau. Ulang tahun diundang artis dangdut, pentas tinggi-tinggi, penyanyi pakai rok pendek, habis atuk-atuk di bawah meniti air liu, balik ke rumah menengok bini meniti air mata. Kalau pemimpin kita suka cinta kepada pengajian, maka insya Allah salawat dan tabligh akbar akan terus berkumandang di Meranti sampai hari kiamat insyaallah. Ya Allah, berikanlah Meranti ini pemimpin yang adil dan amanah. Lebih 4.000 orang, lebih 40 orang, lebih 400 orang. Doa kita mengetuk pintu-pintu langit, malaikat mengabulkan semua doa kita malam ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, tablik akbar sempena hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebenarnya saya mau nengok gambar saya aja. Ku tengok Pak Bupati kecil, Bapak Sekda kecil dibuat. Ini nampaknya maulah nonjok tukang buat baleho nih. Beginilah cara orang Meranti memuliakan Ustaz Somad. Dia tahu Ustaz ini kurus, besarkan gambarnya. Menjemput berkah ilahi sebagai landasan bangkitkan Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya 12 kabupaten kota di Riau ini, setiap daerah itu punya kesan di hati dan pikiran saya. Tapi yang paling dalam kesannya adalah Kabupaten Meranti.
Jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Oh, cepat aja tepuk tangan. Kenapa Ustadz punya kesan dengan Meranti? Karena pertama kali saya masuk YouTube tahun 2012, video pertama itu di Masjid Agung Meranti. Saya tengok rekaman saya di Masjid Agung Meranti tahun 2012. Sekarang sudah tahun 2023. 11 tahun yang lalu saya sudah sampai ke Meranti ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz kenapa nggak pernah ke Meranti? Ustadz kenapa nggak pernah datang tempat kami? Payah kali ngundang Ustadz. Kau yang tak datang. Aku udah selalu ke Meranti. Pertama saya datang ke Meranti, dari Pekanbaru sampai ke Tanjung Buton. Habis itu naik speed, dijemput naik ojek. Ojek dibawa ke hotel. Jangankan Tola Al-Badru Alaina, jangankan Marhaban ya Nurul Aini, jangankan gendang dipukul, apa pun tak ada. Sampai ke hotel, tak ada yang jemput, tidur saya. Habis itu ditanya orang, Ustadz nginap di mana? Di hotel itu. Hati-hati Ustadz, bahaya hotel itu. Itulah kenangan saya pertama datang. Sekarang setelah 11 tahun, rindu saya dengan suasana itu. Sekarang saya datang ke Meranti, disambut pakai mobil, tak bisa menengok orang. Saya bilang sama Pak Bupati, ke panitia saya katakan tadi, kenapa kita tidak jalan aja? Kenapa kita tak naik becak dari pelabuhan tadi? Kenapa kita tidak jalan kaki saja kemari? Tunggu dulu. Payah aku bercakap. Apa kata Pak Bupati? Ustadz Somad, kalau tak naik mobil, mati Ustadz tak sampai ke pentas. Tak usah tengok manusia ni macam semut. 3 yang mengawal saya, 3 lapis. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua polisi, lapisan ketiga pemuda Pancasila. Untuk mengawal apa ini? Mengawal dari serangan emak-emak garis keras. Manggil-manggil orang itu, Ustaz Somad. Barulah saya paham kenapa saya dinaikkan ke mobil, kenapa saya dikawal. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan besok pagi keluar berita di medsos, alah sombong kali, gaya kali. Dulu datang naik ojek siapa pun tak menyambut. Tapi malam ini dia sudah paham. Ustaz Somad bukan sombong, Ustaz Somad bukan angkuh, Ustaz Somad bukan lupa jati diri. Dia bukan sedang menjadi ustadz undangan. Ustaz Somad ke Meranti balik ke kampung halamannya. Dulu saya datang ke Meranti dibawa oleh Ustadz Fauzi. Kemana dibawa? Ke Sokop. Sampai di Sokop saya pegang kuat pinggang Pak Ojek, takut jatuh jalan licin. Saya bisikkan, Pak Ojek jangan laju-laju Pak Ojek. Iya. Sampai ke musola, kecil musola. Apa kata bapak-bapak yang ada di situ? Ustaz Somad, ya, yang bonceng bapak itu dari Kades katanya. Kades ini. Udah terbisikkan ke pula ojek. Habis itu ku salami bapak itu. Apa kabar Pak, sehat gitu. Untuk mengobati hati dia yang terluka tadi. Dibawa Ustadz Fauzi lah kami. Tak ingat tak apa nama kampung. Tidurlah kami di emperan musola. Musola ada emperan kecil. Tidurlah di situ, kena angin malam, dipoto orang. Rupanya foto itu masih disimpan orang. Dan setelah sekian tahun diupload, dikomen orang di bawah. Betapa rendah hatinya Ustadz Somad. Ustadz yang sangat tawadu, kata dia. Padahal bukan tawadu. Memang begitulah kondisinya. Dibawa Ustadz Fauzi lagi pergi ke Sungai Tohor. Dibawa Ustadz Fauzi lagi meresmikan musola yang dibangun oleh PLN, Lazis, lembaga amil zakat PLN. Sampai di situ jumpa dengan mu'alaf-mu'alaf.
Saya mengajarkan berwudu, videonya tak ada sama saya. Hari berganti musim berubah, diupload orang di internet, dimasukkan ke TikTok, dikirim ke saya. Saya baca komennya. Begini kalau mengajar, tayamum itu langsung dipraktekkan macam Ustaz Somad. Jadi kenangan lama saya di Meranti ini, Masya Allah. Makanya setiap kali datang undangan dari Ustaz Fauzi ke Meranti, itu detak jantung saya tak normal. Detak jantung manusia itu biasanya normal. Tapi kalau kita sedang tak normal, lain bunyinya. Biasanya detak jantung tak normal itu karena 3. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Yang ketiga, undangan ke Meranti. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya, makanya kalau ada berita-berita yang tak sedap datang dari Meranti, itu terasa di lubuk hati yang paling dalam. Terbaca di internet, dikirim oleh kawan Meranti. Kampung yang kudatangi dulu. Tapi yang hanya terkirimkan bisa cuma doa. Malam ini, di ulang tahun Meranti yang ke-15, saya bisa hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki, insya Allah. Bukan kata saya. Bukan saya yang bilang. Kalau saya yang bilang mungkin Bapak Ibu tak percaya. Betul? Betul pula kata orang ini. Yang mengatakan ini Nabi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, murah rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sering-seringlah menyambung tali silaturahim. Jadi nanti apapun acaranya datang. Acara ulang tahun Meranti datang. Maulid Nabi datang. Isra Mi'raj datang. Nuzul Quran datang. Kampanye itu cuman sampulnya, itu hanya casingnya, isinya adalah silaturahim. Sekarang ini silaturahim kita sudah rusak, Pak. Silaturahim kita sekarang sudah rusak, Bu. Dulu masih ada wirid Yasin. Saya pergi tausiah ke salah satu kampung, saya tanya, masih ada silaturahim di sini? Dulu ada wirid Yasin, Pak Ustadz. Terus datang satu ustadz ceramah, dibilangnya wirid Yasin itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Habis itu kami tak ada wirid Yasin lagi, Pak Ustadz. Aku udah 2 tahun tak buka Quran, Pak Ustadz. Membaca Yasin itu baik. Yasin itu bagian dari Al-Quran. Pindah rumah baca Yasin. Rumah baru baca Yasin. Mobil baru baca Yasin. Sampan baru baca Yasin. Bini baru. Kalian bapak-bapak jangan asal jawab aja. Tengok bini kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yasin itu Quran atau tak Quran? Quran. Membaca Quran baik apa tak baik? Baik. Membaca Yasin tak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Karena masih ada surat yang lain. Jadi kita sambung silaturahim. Supaya apa? Karena tema kita malam ini menjemput berkah. Berkah itu turun kalau ada silaturahim. Kita ini hidup yang dicarikan berkah. Betul? Apa yang mau kucapkan? Tempat tidur boleh harganya 1 miliar, tapi tidur tak bisa dibeli. Berapa banyak orang kaya punya tempat tidur 1 miliar, gambarnya baru dikirim orang ke saya tadi, saya buka, harga tempat tidur 1 miliar, tapi sampai jam 2 malam mata berkedip-kedip tak bisa tidur. Makanan bisa dibeli, tapi belum tentu bisa membeli kenyang. Berapa banyak orang takut makan. Saya pernah diundang oleh bupati, bukan Bupati Meranti, tak boleh sebutkan tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Ada kepiting, ada udang, ada daging, ada kambing, ada telur puyuh, semua ada. Bupati tak makan, Polres tak makan, Dandim tak makan, DPRD tak makan.
Semuanya takut kolesterol. Ustadz tak takut, habis. Ditanya mereka, Ustadz ada pantangan? Ada satu Pak, apa? Pantang dekat. Tolong ajarkan kami doanya Pak Ustadz. Oh, doanya mudah aja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Kepiting ini di mana? Di air. Ah, berarti tak masuk Pak Ustadz. Kepiting masuk di bumi karena air di atas tanah. Baik di bumi maupun di langit, tak ada yang bisa memudaratkan. Makan, saya bilang. Nanti Pak Ustadz kalau kami sakit, aku tak tanggung jawab. Makan ini yang dicari berkahnya. Maka sebelum makan, Allahumma barik lana. Ada orang nikah, doanya berkah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya barokah juga. Barakallahu laka fil maghub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Semoga Allah berikan berkah pada anakmu kalau hafal doanya. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Biar jangan tahu kali kita tak hafal doa. Begitu juga tadi protokol Adinda Ustadz Qori kita, Bapak PLT Bupati, Bapak DPR RI, Ustadz Abdul Somad, 4 yang naik ke atas ini semuanya mendoakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, 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 barokah. Hidup ini yang mau kita cari adalah barokah. Apa barokah itu Pak Ustadz? Kata ulama, barokah itu artinya ziyadatul khair, kebaikan yang berlebih. Kalau ada jamaah yang malam ini umurnya 40, sama-sama 40, yang datang dengan yang datang ini barokah, yang tak datang tak barokah. Betul? Apanya yang betul? Yang datang dapat barokah doa, yang datang dapat barokah silaturahim, yang datang dapat barokah zikir, yang datang dapat barokah solawat. Botolnya sama, isinya beda. Sama-sama isinya 600 ml. Tak bisa ditambah, tak bisa dikurang. Tapi harganya bisa berbeda karena isinya beda. Yang satu harganya berapa? 5.000. Kenapa 5.000? Karena isinya air putih. Tapi yang satu isinya 500.000. Kenapa? Karena isinya madu asli. Yang satu lagi isinya 50 juta. Loh, kenapa harganya 50 juta? Isinya air zam-zam. Air zam-zam kan gratis Pak Ustadz. Kalau 50 juta, ongkos tiket dan hotelnya. Botolnya boleh sama, tapi harganya berbeda. Begitu juga dengan kita. Umurnya boleh sama, sama-sama 40, tapi ada berkahnya. Meranti, memang umurnya masih 15 tahun. Tapi berkah insya Allah. Amin ya Rabbal. Apa berkahnya? Kalau mau mencari persatuan, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, tak usah jauh-jauh keluar Riau. Datanglah ke Meranti, akan dapat persatuan itu insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Ada orang saudara kita Tionghoa di Meranti? Ada. Ada orang Jawa di Meranti? Ada. Ada orang Batak di Meranti? Ada. Ada orang Sunda di Meranti? Kumaha, Sadayana, Damang? Tak ada orang Sunda. Pripun kapare ape? Muka-muka sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Yakin saya ada orang. Biado alak ita sesudahnya. Horas. Horas B. Habis boras tinggal cabai. Bahasa Cina Pak Ustadz belum dapat lagi. Hanya kencong-kencong lah. Kalau mau melihat orang menjaga persatuan, maka datanglah ke Meranti. Kira-kira cakap saya ini betul apa tak betul? Datanglah ke Meranti. Kalau mau memberi penghargaan
kabupaten yang berhasil menerapkan Pancasila, Persatuan Indonesia. Wahai Dewan Juri dari Jakarta, datang kalian ke Meranti. Setuju? Siap jaga Meranti, siap jaga Lancang Kuning, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Rupanya kalau habis makan ikan asin begitu suara kita, menggelegar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedangkan berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit bisa dijaga di Meranti ini. Apalagi kalau cuman menjaga kamu, Besti. Makanya kusarankan kalian yang belum menikah, carilah orang Meranti. Karena mereka ini menjaga persatuan, kebinekaan, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Sudah teruji walaupun baru 15 tahun umurnya. 15 tahun ini memang lagi lucu-lucunya. Jadi kalau nampak orang Meranti ini lucu, ya baru 15 tahun umurnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan persatuan ini turunlah rahmat dan barokah untuk kita semua insyaallah. Amin. Qari kita tadi masih muda tapi hidupnya barokah, tidak menengok Al-Qur'an. Al-Qur'an itu di kepalanya, suaranya merdu. Saya peluk dia kuat, saya bisikkan ke telinganya, doakan saya minta doa beliau. Tapi Ustadz ceramah, pahala Ustadz banyak. Saya tak yakin pahala ceramah saya ini masih ada. Riya, sum'ah, dipuji orang, disanjung orang, diagungkan orang, dimuliakan orang. Saya khawatir ketika nanti menghadap Allah, ditunjukkan Allah, hai Abdul Somad, ambil debu, hembuskan. Begitulah amal ceramah kau sudah habis Abdul Somad. Diambil follower, viewer, dan subscriber. Tapi saya masih yakin, aku mungkin masuk surga bukan karena amalku. Aku masuk surga bukan karena ceramahku. Aku masuk surga bukan karena solawatku. Aku masuk surga bukan karena zikirku. Aku masuk surga karena doa orang Meranti yang tulus ikhlas mendoakan aku. Tengok diaminkan orang ini kan. Pasti malam-malam orang Meranti berdoa, ya Allah, nanti hari ulang tahun Meranti yang ke-15, kabarnya Pak PLT akan mengundang Ustadz Abdul Somad. Sehatkan dia ya Allah. Sampaikan dia kemari ya Allah. Sampailah nanti tanggal 10 Desember tuh ya Allah. Habis itu terserahlah ya Allah. Mau mati dia mau apa terserahlah ya Allah. Maka jangan sepelekan doa orang. Mungkin kita lebih kaya, mungkin kita lebih berkuasa, mungkin kita lebih senior, mungkin kita lebih hebat, tapi belum tentu kita lebih ikhlas. Ulurkan tangan, sambut tangannya. Allah, Somad itu ceramah aja ulurkan tangan. Kami dari tadi ngulurkan tangan, tak ada diulurkannya tangan dia. Kalau kuulurkan tanganku, lepaslah ini semua. Somad itu katanya jangan membeda-bedakan orang. Jangan bedakan antara pejabat dan orang kaya dengan rakyat jelata. Kami duduk di bawah, dia kenapa di atas, pakai karpet 2 lapis. Bukan permintaan saya. Ini yang menyiapkan panitia, lengkap dengan bunga-bunganya. Begitu turun tadi dari speed, dipasangkan kalung bunga leher, dipasangkan tanjak di kepala, langsung dikalungkan saya dengan istri dan anak, bunga di leher. Rasa-rasa film India. Allahu Akbar. Begitulah orang Meranti memuliakan. Tak ada satupun yang mengejek, mencaci maki. Orang Meranti hatinya bersih. Ada Pak Ustaz orang Meranti ini yang hatinya kotor? Dulu memang ada, tapi udah mati dah. Yang sekarang nih yang hadir nih bersih-bersih semua hatinya. Tak adil Pak Ustaz. Masa kami duduk di bawah, Ustaz di atas? Kalau ingin betul naik ke atas ini, nanti habis acara, naiklah ke atas. Nanti habis acara, naiklah ke atas, tengok. Macam mana rasanya? Gamang. Nengok ke bawah. Cobalah naik ke atas nanti, jam-jam 11 kami udah balik, izin sama panitia. Tegak sendiri, ceramah sendiri, rekam sendiri. Tak ada apa-apanya dunia ini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
yang di atas pentas, karpetnya 2 lapis, dikelilingi bunga-bunga, dengan lampu dimuliakan, belum tentu lebih dulu masuk surga daripada yang duduk di bawah. Boleh jadi yang duduk di bawah, di atas tanah, becek, kena pasir, kena rumput, boleh jadi mereka tuh lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Diaminkan orang ini pula. Mengaminkan, aminkan, tapi jaga juga lah perasaan Ustaz tuh. Ustadz Fauzi memegang tangan saya, berkeliling kami dari pulau ke pulau, naik sampan, turun sampan, lalu kemudian dijumpakan saya dengan Kiai Soleh. Kiai Soleh pun memegang tangan saya, lalu tadi berjumpa balik. Ustadz Somad masih ingat dengan saya? Of course. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Hidup ini kan cuman kenangan. Hidup ini cuma kenangan. Saya ingin kalau saya mati, yang dikenang itu yang baik-baik saja. Mudah-mudahan orang meranti yang dikenangnya yang baik-baik saja, insya Allah. Ustaz Somad itu dulu waktu datang ke tempat kami, ramai sampai helmku hilang. Jangan. Ustaz Somad itu waktu datang ulang tahun meranti yang ke-15, datang ramai, penuh manusia. Sampai lakiku hilang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-15 ini, bapak ibu, suami istri, keluarganya makin sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saya tengok kotak-kotak banyak yang berserakan. Adik-adik panitia itu kotak apa tuh? Boleh saya tengok judulnya? Kotak untuk apa itu? Kotak infak untuk pesantren. Oh, untuk pesantren. Maksud saya naikkan ke atas satu, karena banyak ikan-ikan paus di atasnya. Kalau yang di bawah ini ikan-ikan lome aja nih. Jangan macam-macam Pak Ustadz. Ikan lome pun kalau 3 kontainer, maksud saya isi juga lah. Bagi ibu-ibu yang tak bawa duit, gelang ada masukkan, rantai masukkan, cincin masukkan, subang anting masukkan semua, buka, gigi emas masukkan semua. Untuk apa dipegang? Untuk apa? Betul Bu? Cincin, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, leher, secuci tangan, semangkuk, mati. Siapa mengambil? Bapak. Untuk apa? Tak boleh suuzon. Mana boleh. Gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, gelang leher, gigi emas, diambil bapak untuk buka kebun kelapa, kebun sawit, beli sampan, beli jaring. Sesudah duitnya banyak, berbini dia lagi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang meranti meninggalkan pondok pesantren. Itulah yang akan kekal abadi insya Allah. Kepada Ustaz Abdul Somad kami minta untuk meletakkan batu pertama. Saya letakkanlah batu pertama. Waktu meletakkan batu itu, bukan kalau di tempat lain meletakkan batu itu kan nampak dia kering. Ini bukan meletakkan batu, memasukkan batu ke air. Orang tanah tuh gambut, masuk hilang batu tuh. Tengok kiri pokok sagu. Dalam hati saya, kalau tak siap pesantren ini matilah aku. Takutnya saya kalau setiap dapat SMS WA dari Ustadz Fauzi. Takut apa? Takut pesantren itu tak jadi. Begitu saya dapat kabar, Ustadz Somad, pesantren itu sekarang santrinya 450. Saya yang meletakkan itu dulu, saya bilang. Untung ada orang meranti memperhatikan. Kalau tidak entahlah, rusak nama baik Abdul Somad.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Abdul Somad mati, apa kata orang? Itu pesantren Nurul Fikri. Dar rumah, fikri pikir, Darul Fikri, rumah tempat orang berpikir. Kalau ada laki bapak ibu, laki ibu tak berpikir, daftarkan ke situ. Berpikir itu kan pakai otak, Pak Ustadz? Iya. Laki saya ini tak bawa otak, kasih dia makan otak-otak. Nggak ada akalnya Ustadz. Kalau nggak bakar minum ayaka. Ustadz ini kasar lah cakapnya. Ini bukan kasar, memang kenyataan. Mungkin dulu waktu Tuhan bagi-bagi otak dia tak hadir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Maulid Nabi datang. Tapi ada yang bilang, Pak Ustadz, katanya Maulid Nabi Isra Mi'raj ini bid'ah. Berapa kali dia katakan bid'ah, bid'ah. Tak usah dilayan, tak usah dilawan, tak usah dibantah. Terus buat aja terus. Buat aja terus maulid. Lama-lama dia bid'ah. 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 Aku udah capek aku dah gitu. Lama-lama mati dia. Masih ada maulid Nabi di Meranti? Isra Mi'raj masih ada? Tahlil masih ada? Siap teruskan? Teruskan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah syiar. Ini semua adalah dakwah. Maulid Nabi, apa isinya? Sambutan, baca Quran, solawat, zikir, sejarah Nabi, tahlilan. Itu juga sambutan, baca Quran, zikir, solawat, silaturahim. Casingnya macam-macam, isinya adalah dakwah. Jadi jangan terjebak kita dengan kalimat-kalimat yang membenturkan, yang menyalahkan. Padahal yang melakukan itu adalah para kiai, para alim, para ulama. Kita doakan para kiai, para mursyid tariqah, dipanjangkan Allah umurnya supaya kita dapat berkah ilmunya insyaallah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Grup hadrohnya mana? Suaranya aja ku dengar. Mana grupnya? Oh itu, manusia kan? Ku sangka grup dari kalangan jin. Tengok kanan tak ada, kiri tak ada, rupanya ada. Hai guys, sehat? Apa nama grupnya adik-adik? Santri Darul Fikri. Ibu-ibu yang mau menikahkan anak, yang mau walimah, yang mau akikah, yang mau maulid Nabi, yang mau Isra Mi'raj, yang mau acara, yang mau kenduri, undanglah grup hadroh Darul Fikri. Ingat, jadwal padat. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ini Ustadz ceramah. Jangan lagu dangdut, jangan keyboard tunggal, jangan rock pendek. Tapi tidak ada alternatif. Akhirnya diundang juga. Ustadz Somad bolak-balik diundang tak mau datang. Sampailah hati Ustadz, ya acara anak kami nikah Ustadz tak datang. Aku datang, Bu. Kenapa tak ada nampak kami Ustadz? Sampai pintu aku pulang. Kenapa Ustadz tak masuk? Baru mau datang disambut lagu Keong Racun, Kucing Garong,
selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Hafal juga Ustadz nih kita jamaah. Tapi di Meranti sudah selamat. Nanti kalau ada acara keramaian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, acara milad, acara apapun namanya, maka meriahkanlah dengan hadrah dan sholawat. Siap? 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 Awas kalau tidak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara maulid, acara milad Meranti ke-15, acara nuzul Quran, acara halal bihalal, itu semua adalah supaya kita bersilaturahim bersama, turun rahmat, turun barokah. Tapi jangan lupa, gara-gara ramai-ramai masjid subuh kok jangan sampai. Kalau sampai ada surau langgar musola, tidak dikumandangkan azan karena muazzinnya tidur, karena jamaahnya tidak ada, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan, jangan orangnya ada. Jangan sampai ada surau langgar musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Iyalah Pak Ustadz, dia dilanggar. Di surau, apapun namanya, mau surau, mau langgar, mau musola, masuk ke dalam tetap tahiyatal masjid. Mana ada Rasul? Usolli sunnatan tahiyatal langgar. Enggak ada. Karena di dalamnya ada 5 sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka sudah boleh dilaksanakan i'tikaf dan namanya sebetulnya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Kalau tidak ada sholat Jumatnya, namanya masjid saja. Tapi di tempat kita sudah berubah, surau, langgar, musola. Ya wis rapopo. Yang penting kita ramaikan dengan sholat berjamaah. Ustadz Somad ini nyuruh orang sholat berjamaah. Tadi kami di masjid nunggu Ustadz, kenapa tak datang? Aku musafir. Ada saja alasan Pak Ustadz. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Kami yang perempuan-perempuan nih Pak Ustadz, kalian perempuan tak wajib sholat berjamaah. Laki-laki sholat yang ke masjid. Laki-laki soleh, sholatnya ke masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki solihah. Mudah-mudahan ibu suaminya sholat ke masjid. Ya Allah, malam yang penuh berkah, ramai orang umat Muhammad SAW, dihadiri para kiai, para alim, para ulama, para mursyid, para khalifah. Kami mohon kepadamu, suami-suami yang belum terbuka pintu hatinya sholat, bukakan hatinya untuk sholat ya Allah. Banyak juga laki klien tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi ibu sambil masak sarapan, itulah lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa datang lakinya. Kau nyindir aku ya katanya. Enggak, aku tak ada nyindir. Aku tak ada nyindir kau bang. Memang Fir'aun udah tersinggung bang. Ustadz, ya bu, kenapa lelaki saya ini tak sembahyang Pak Ustadz? Loh, ibu kok mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustadz, kami pun satu server. Aku pun dulu tak sembahyang juga. Aku ini mantan mak lampir Pak Ustadz. Maka dapat lakiku genderuwo. Tapi akhirnya aku sadar Pak Ustadz. Akhirnya aku tua Pak Ustadz. Lama-lama lagi aku akan mimda tema taya bawati.
mampus. Aku ini lama-lama mati Pak Ustadz. Apa yang mau ku bawa Pak Ustadz? Yang akan kita bawa mati nanti adalah sodakoh, salat, sodakoh, salawat. Itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan salat. Kalian yang anak-anak muda, alhamdulillah. Dulu zaman saya kuliah di IAIN Susko tahun 1996, 27 tahun yang lalu. 96 sekarang sudah 2023. Apa kata koran? Nanti ada namanya internet. Internet akan menghancurkan anak muda. Tahun 2000 anak-anak muda tidak lagi ke masjid. Anak muda tidak lagi Islam. Anak muda akan ateis. Anak muda akan rusak. Tahun 2023 yang hadir malam ini adalah anak muda, anak muda, anak muda. Allahu Akbar. Tengoklah ke bawah. Anak muda. Anak muda. Ada beberapa yang tua. Mereka ini bukan orang tua, mereka ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Betul? Mengaku mereka semua, betul. Siapa yang datang tabligh akbar, siapa yang bersolawat, siapa yang datang maulid, siapa yang datang pengajian, maka dia muda walaupun umurnya tua. Siapa yang tidur-tiduran di rumah, siapa yang tak sholat subuh, siapa yang bangun jam 8, sesungguhnya itu sudah tua walaupun anak muda. Umur ini bukan masalah angka, guys. Umur ini masalah rasa. Saya tak pernah merasa udah tua. Saya kalau ditanya umur Ustadz berapa? Ya sekitar 26-27 lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang hadir malam ini anak-anak muda. Itu anak muda. Itu anak muda. Polri kita anak muda. Semuanya muda. Bapak DPR RI muda. Pak Bupati, Pak Ustadz, Pak Bupati semangatnya muda. Bapak AKBP, Purnawirawan, PLT Bupati Meranti, Bapak Asmar. Asmar itu dari bahasa Arab. Artinya hitam manis. Ada lagunya itu, ya asmar latin sani, ya asmar latin sani. Ya asmar artinya, wahai engkau yang hitam manis, latin sani, jangan lupakan aku. Ibu-ibu masih ada nasib. Kalau ibu-ibu nasib pasti hafal lagu itu. Dulu orang-orang kalau acara maulid Nabi Isra Mi'raj di masjid, ibu-ibu mukul kelempang, kelempong, kelempang, kelempong. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Masih ada grup nasib ibu-ibu. Sekarang kita bangga karena yang memukul hadrah tidak lagi perempuan, tapi anak-anak lajang. Zaman dulu kita tak salahkan ibu-ibu kita sudah meninggal dunia sebagian. Mereka lah yang memukul gendang di masjid di surau langgar musola. Lagunya biasa aja, lipstiknya yang luar biasa. Tapi itu juga bagian dari syiar dakwah. Lagu-lagunya mengajak kepada ke masjid. Lagunya mengajakkan kepada perdamaian, keselamatan. Maka di antara cara menjaga persatuan adalah hari-hari besar Islam. Jangan sampai tidak dibuat. Termasuklah hari ulang tahun Meranti. Tahun depan 2024 ulang tahun Meranti yang kedua, yang ke-16. Berarti kita akan meriahkan dengan lebih besar, lebih hebat lagi insya Allah. Takbir. Belum tentu saya yang ceramah. Tak siapalah nanti diundang Pak Bupati insya Allah. Doakan pemimpinnya suka ulama dan suka pengajian. Tapi kalau dapat kalian pemimpin hantu Fir'aun, alamat, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Allah marzuqna imaman adila. Berikanlah Meranti pemimpin yang adil dan amanah. Cinta kepada kiai ulama dan hari besar Islam. Udah kita usahakan, kita doakan semua. Tapi jangan lupa, kita bukan tinggal di kerajaan Riau Lingga. Kita tinggal bukan di kerajaan Siak Sri Indrapura.
Kita tinggal sekarang di negara kesatuan Republik. Siapapun bisa menjadi pemimpin dan wakil kita. Kenapa? Karena kita tinggal pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Siapa yang paling banyak, itulah yang menang. 10 orang. Yang 9 ngajak bola. Yang 1 ngajak sholat. Siapa yang menang? Bola. Hayya 'alal bola. Semua main bola. Cuman 1 yang hayya 'alas sholat. Tapi ketika 10 orang ngaji, 9 ngajak sholat. Hayya 'alas sholat. Baik apa tak baik? Baik. Jadi kalau ada orang mengatakan demokrasi tidak baik, tergantung orang yang milih, bodoh. 10 orang yang sudah ngaji di maulid, 10 orang yang sudah ngaji dengan kiai. Ketika 10 orang mengaji, 9 mengatakan hayya 'alas sholat, maka orang sholat, bola tinggal. Maka pilihlah pemimpin yang dekat dengan kiai, dengan pesantren. Kita pilih, kalau dia duduk, dia akan menggunakan APBD, APBN untuk pondok pesantren, untuk tahfiz Quran, untuk LPTQ, untuk menolong agama Allah. Paham? Ini tak lama lagi kita akan pesta demokrasi. Ustadz Somad bukan orang partai. Ustadz Abdul Somad bukan caleg. Ustadz Abdul Somad tidak tertarik dengan politik. Jangan khawatir, dicalonkan cawapres saja dia tak mau. Tapi Ustadz Abdul Somad peduli kepada umat ini. Dan orang meranti, suaranya besar, 200.000 orang. Itu suara yang luar biasa. Gunakan tanggal 14 Februari 2024, sholat berjamaah, habis sholat zikir. Kenapa pagi itu berzikir? Supaya kuat iman melawan serangan fajar. Habis berzikir sarapan, nasi lemak, lontong sayur. Kenapa banyak sarapan? Karena kalau tak sarapan, paku tak tercucuk. Lemah dia. Habis sarapan jam 8 pagi, setelah buka TPS, datang, buka, pilih 5. DPRD Kabupaten Meranti, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Siapa yang dipilih? Yang peduli Islam, yang peduli pesantren, yang peduli ulama, yang peduli masjid, peduli menolong agama Allah. Masalah orang lain kita tidak urus. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Bukan urusan kita. Abdul Somad ceramah di tengah saudaranya yang muslim. Kalau ada yang tidak muslim, mudah-mudahan dapat hidayah. Segera login. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mau masuk Islam Pak Ustadz, tapi saya takut sunat. Jangan khawatir, karena ada orang Melayu namanya Wa'atan, sudah punya program namanya Sunatron. Sunatron ini saya yang mengiklankannya. Setiap hari Jumat pekan kedua, gratis Sunatron. Daftarkan anak dan suami Anda. Sunatron. Tidak sakit. Habis sunat langsung pakai celana. Sunat pagi, sore bisa akad nikah. Anak saya sudah jadi buktinya. Anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah disunat pakai sunatron. Hari Jumat lahir, hari Jumat khitan. Umur 8 hari sudah dikhitan. Bagus sekali. Bapak-bapak yang sudah khitan mau sekali lagi? Boleh. Saya pernah diminta oleh Wa'atan. Berikut ini khitan masal. Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Saya takut anak itu pucat. Saya takut salah potong habis. Sedang kita aja yang dipotong betul habis, hampir habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dai-dai, ustad-ustad, jangan berceramah menakut-nakuti umat.
Banyak orang yang tertarik dengan dakwah Islam ini. Orang nonton kita di YouTube, walaupun dia tidak masuk masjid, tidak ikut sholat Jumat, dia mendengar, nonton, datang ustadz berceramah. Yang pertama berkhitan, Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun, pakai kampak. Tak jadi dia masuk Islam gara-gara itu. Coba kalau ceramahnya lembut macam Ustaz Abdul Somad. Rahmatan lil alamin. Ini Ustaz khutbah di masjid. Rukun Islam 5 perkara. Tak jadi dia masuk Islam. Hanya 5 perkara lah kata dia. 1 perkara 25 juta kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau jaga persatuan ini, Islam ini agama yang menghormati, memuliakan. Di Madinah hidup bersama Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Qainuqa, ada Khaybar. Kenapa demikian? Karena Islam ini bukan rahmat untuk orang beriman. Islam bukan rahmat untuk orang Islam saja, tapi Islam rahmat bagi seluruh alam. Mau Islam tak Islam, pokoknya semua. Kau Islam? Enggak, aku tak Islam. Kau apa? Aku isi alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kenapa Ustadz Somad waktu datang ke Meranti itu banyak betul pemuda Pancasila yang mengawal? Apa hubungan Pak Ustadz dengan PP? PP ini tidak hanya di Meranti. Dimanapun saya tausiah, PP mengawal. Itu sudah instruksi dari Bang Yapto di atas. Karena prinsip PP dari haram jadah ke sajadah. Yang lalu-lalu, yang haram-haram, yang maksiat-maksiat. Begitu juga malam ini. Yang selama ini bingung, ragu. Saya ini sudah lama mau bertobat Pak Ustadz. Saya ini mabuk Pak Ustadz. Saya ini minum khamar Pak Ustadz. Saya ini berjudi Pak Ustadz. Mudah-mudahan mulai malam ini dia bertaubat nasuha. Amin. Pulang dari sini segera mandi taubat. Kalau tak bisa mandi taubat di rumah, pergi ke tepi laut. Niat, sengaja aku mandi taubat lillahi ta'ala. Puff, dalam. Insya Allah hilang dosa saya Pak Ustadz. Bukan cuma dosa, kau hilang sekalian. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi asya'ni wahda raji atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Kenapa kalau Ustadz Somad itu pengajian lampunya banyak kali diarahkan ke wajah dia? Biar nampak putih. Jadi nanti kalau ditonton orang di YouTube, di mana ini kok putih kali wajahnya? Itulah yang di Meranti kemarin. Ini bukan karena skincare. Kalau skincare muka putih, leher hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjemput berkah ilahi sebagai landasan, bangkitkan Kabupaten Kepulauan Meranti. Meranti ini luar biasa. Berdiri kita, tepat di atas kepala kita Johor, sebelah kiri Malaka, sebelah kanan itu yang saya tak bisa masuk itu kemarin. Jadi kalau ada orang dari Pekanbaru mengatakan, jauh kalilah kampung kau di Meranti, susahlah kami datang dari Pekanbaru. Itu sekarang. Kalau zaman dulu, Meranti itulah tempat yang paling strategis di dunia. Kenapa? Dia bertetangga dengan kerajaan Johor, bertetangga dengan kerajaan Melayu, bertetangga dengan Tumasik, dan dia berhadap-hadapan.
ikannya, alamnya, bakaunya. Orang Meranti ini kalau makan ikan tak sama macam Pekanbaru. Ikan di Meranti ini baru sekali mati. Di Pekanbaru, dari laut ke sampan sekali mati. Dari sampan ke kulkas 2 kali. Ke kuali 3 kali. Dipanaskan 2 hari. Saya kalau seminggu saya di Meranti ini mungkin agak gemuk sedikit. Makanannya segar-segar, lezat-lezat. Tadi begitu sampai, tak usah aku ceritakan, menetes air liur kita nanti. Luar biasa. Dan kenangan saya tentang Meranti ini adalah, selain dari alamnya, lautnya, pemandangannya, ikannya, makanan-makanannya, keramahan orang-orangnya, mudah-mudahan Allah menjaga Meranti ini baldatun thayyibatun warabbun. Jadi kalau ada orang mengatakan, kami di Meranti susah bangkit Pak Ustadz, kau yang tertidur. Orang Meranti cerdas-cerdas. Pergi saya umrah, sampai di sana dikejar anak muda di dalam Masjid Nabawi, dikejarnya saya sampai salaman, Ustadz kenalkan, saya anak Meranti yang dapat beasiswa di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Hebat tak orang Meranti? Hebat. 3 orang anak Meranti sekarang belajar di Madinah. Jauh sebelum itu di Al-Azhar Kairo Mesir. Dari Meranti ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Jawa, dari Jawa ke Jakarta, dari Jakarta ke Kairo. Hadir bersama kami malam ini adik kelas saya, Ustadz Ahmad Mukhlisin dari Kabupaten Meranti, alumni Al-Azhar Kairo. Orang Meranti ini cerdas-cerdas. Ustadz tahu dari mana? Sudah terbukti. Tapi Pak Ustadz ada juga yang tidak ada, semuanya baik-baik, semuanya hebat-hebat dan sangat bisa bangkit ke depan insya Allah. Amin ya Rabbal. Makanya anak-anak orang Meranti sekolahkan, terbang sejauh mata memandang. Kalau ibu sayang sama anak, bapak sayang sama anak, jangan diletakkan di celah ketiak. Biarkan dia sekolah ke Lirboyo, kirim dia ke Gontor, kirim dia ke Kerapia, kirim dia ke Alpala Peloso, kirim dia ke Sarang, kemanapun dia pergi, terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, dia akan membangun Meranti, membangun Bumi Lancang Kuning, membangun Riau insya Allah. Dan kita semuanya sudah menjadi Melayu, walaupun orang Banjar, walaupun orang Bugis, walaupun orang Jawa, walaupun orang Batak, kita sudah menjadi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Tadi begitu sampai saya dipakaikan tanjak. Mana tanjaknya Pak Ustaz? Ada di kamar, saya simpan. Nanti mau saya letakkan di kaca di rumah, tulis di bawah, tanjak dari Meranti. Nanti anak saya akan melihat beserta menantu dan cucu-cucu saya. Ini tanjak siapa? Inilah tanjak almarhum ayah kami dari Meranti. Menjadi kenang-kenangan di masa akan datang. Hidup ini isinya semua kenangan. Mudah-mudahan malam ini menjadi kenangan yang indah buat kita bersama insya Allah. Amin ya Rabbal. Adapun perbuatan maksiat tolong jangan lakukan lagi. Ini malam ini yang melakukan maksiat kan nggak datang Pak Ustadz. Yang datang ini yang udah sholat, yang datang ini yang udah baik, yang buat maksiat kan tak datang. Dia mungkin tidak datang, tapi rekamannya tolong kirimkan. Linknya ada di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Hai yang berjudi, hai yang berzina, hai yang pakai narkoba, hai yang LGBT, jangan kalian rusak Meranti. Kenapa? Karena kalau azabnya datang, yang kena bukan cuma kalian saja. Kalau bergulunglah ombak dari tengah laut sana, menggulung, maka dia tidak akan memilih. Ombak itu, tsunami itu memangnya kalau datang ditengoknya. Oh, ini rumah orang soleh, biarkan. Ini rumah pemabuk, hancurkan. Hancur rata semuanya. Jadi kalau ada orang di Meranti ini berkata, yang mabuk aku, yang sakau aku, yang berzina aku, apa urusan kau? Memang yang mabuk kau, memang yang berzina kau, memang yang LGBT kau, tapi kalau azabnya datang, rumah aku kena juga, goblok. Betul? Mari kita jaga. Kita ini di Meranti macam satu sampan.
satu bahtera, satu perahu, yang satu di atas di lantai 3, nyantai. Yang di lantai bawah melobangi kapal, airnya masuk, disangka yang bawah aja yang tenggelam. Kalau masuk airnya, yang di lantai 3 ikut tenggelam atau tidak? Ikut semuanya. Saya malam ini bahagia di Meranti, tapi ada juga cemas sedikit. Tidur nanti malam, bismika Allahumma ahya wa amut, bergulung dari tengah laut sana. Besok pagi buka mata, gelap. Tiba-tiba datang malaikat, marabuka. Ada yang menjamin besok kita masih hidup pagi? Yang kaya, malam ini malam terakhir bagimu, hai yang kaya-kaya. Besok pagi kau sudah jadi mayat. Orang kaya mati. Pejabat, jangan sebut ada orangnya. Polisi, ada Pak Kapolres, berani klaim. Tentara, berani orang ini Pak. Ustadz, aku aja pun digitukan orangnya juga. Terbayang dia semua akan mati. Semua kita ini akan mati menghadap Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi Bapak Bupati rapat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bagaimana kinerja kita Kabupaten Meranti untuk tahun 2024 ke depan. Kata kepala dinas, Pak tak usah diurus, kita mau mati nih semua Pak. Mau mati kita nih semua. Kita ini memang mati, tapi hidup ini adalah bekal untuk dibawa Ada yang menolong agama Allah ini dengan tanda tangannya. Bupati, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala bagian, semuanya pakai untuk menolong agama Allah. Tapi ada yang menolong agama Allah dengan bisnisnya, dengan usahanya, dengan tokonya, dengan sawitnya. Saya berharap setelah selesai acara ini, besok akan datang menelpon para kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Setelah ku dengar ceramah Ustaz Somad tadi malam, ternyata aku akan mati. Maka itu kebun sawitku, kebun kelapaku, kuwakafkan untuk pondok Pak Kiai. Yang mana itu? Yang sebelah sana yang banyak Pak Kiai. Punya siapa? Entahlah Pak Kiai. Tidak bisa mewakafkan punya orang yang tak jelas. Kita wakafkan punya kita. Itulah yang kekal abadi, akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9 kurang 15. Sekarang saya tengok sudah jam 10. Rupanya saya sudah berdiri 75 menit. Gara-gara lupa menengok jam, keluar dari kode etik yang biasanya 60 menit. Rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih, tak terasa berdiri 1 jam ini rupanya. Kira-kira kalau ku tambah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Aku tak tahan. Besok subuh masih ada pengajian di masjid. Habis itu kita akan tausiah di pesantren Darul Fikri. Habis itu saya pun pulang ke Pekanbaru, istirahat sejenak. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pergi ke Minangkabau. Habis itu pergi ke Aceh peringatan tsunami. Habis itu pulang dari Aceh ke Kuala Lumpur Malaysia malam tahun baru.
Yang mau ikut, kita jumpa nanti di Kuala Lumpur. Habis itu jadwal tak tahu entah kemana lagi. Jadi Pak Ustadz ini kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga Jannatul Firdaus. Yakin kali orang Meranti ini masuk surga? Yakin Bapak masuk surga? Ibu yakin? Yang mengatakan kalian masuk surga bukan Abdul Somad. Yang mengatakan kita masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Sekarang kita ucapkan bersama. La ilaha illallah Muhammadur, masuk surga. Saya nggak percaya lah Pak Ustadz. Masa cuma mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Sahabat bertanya ke Nabi, wa in zana wa in sarak. Kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kata Nabi, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman transit dulu di neraka. Insya Allah orang Meranti, orang Selat Panjang, orang Sokop, orang Sungai Tohor, semua saudara-saudara saya ini tidak ada yang transit di neraka, semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. Jangan lupa 7 kali habis subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nanti malam yang bangun tahajud, insya Allah kita bangun tahajud. Kalau tak bisa jam 2, jam 3, tak bisa jam 3, jam 4, paling tidak 1 jam sebelum azan subuh berkumandang. Sempat-sempatkan tahajud, sempat-sempatkan witir. Doakan Meranti. Siap doakan Meranti? Doakan Ustadz Abdul Somad. Untuk Ustadz Somad doanya tak usah panjang, tak usah banyak, satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Mak, semangat kali kalian ah. Ada gunanya kita hidup nih kalau tidak husnul khatimah. Amal yang banyak melayang, sedekah, infak, wakaf, sodakoh terbang, zikir, baca Quran hilang. Kalau mati tidak dalam keadaan la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Sering datang majelis solawat, sering datang majelis zikir, sering datang pengajian. Apa yang sering didengar, apa yang sering ditengok, apa yang sering dipikirkan, apa yang sering direnungkan, itulah yang nanti akan datang waktu mati sakaratul. Jadi yang suka TikTok menengok ulat pinang sama ulat sagu, begitulah nanti waktu mau mati begini-gini. Tapi kalau orang bersolawat, dibimbing dengan solawat, dibimbing dengan talqin, la ilaha illallah, menggeleng tak mau. Datang istrinya, la ilaha, nggak mau juga. Datang ustadz, tolonglah ustadz, bisik la ilaha, tak mau. Datang kawan akrab yang sering main, datang kawan tengok, diambilkannya handphone, tunjukkannya. Nah, kata, iya kata dia. Heran loh, heran satu rumah. Apa yang kau tunjukkan tadi? Apa yang kau tengok? Tengok, rupanya slot. Ini kan kata, iya kata, mati.
Hati-hatilah kalian yang suka main judi online. Ini Ustadz ini nakut-nakuti kami. Saya tak nakut-nakuti, terserah. Tengoklah nanti pas mati. Kita ini semuanya akan mati. Saya sudah lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok, menengok orang sakratul maut. Sudah macam-macam saya tengok. Tapi yang paling mudah adalah orang yang berzikir, cepat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik pesawat terbang, ketika sampai turbulensi, masuk ke dalam awan, tiba-tiba pesawat turun, semuanya berteriak Allahu Akbar. Semuanya berteriak Allahu Akbar. Yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga begitu, terkejut apapun yang nampak, Allahu Akbar. Karena semua kita akan kembalikan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di awal salat 4 kita serahkan kepada Allah, dan ketika akhir salat 4 juga kita serahkan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Tapi sekarang hati-hati, apalagi bagi ASN. Saya beberapa kali foto sama ASN tak boleh lagi pakai jari. Bahkan kabarnya tasahud pun sekarang ASN tuh begini aja. Takut ditangkap Bawaslu. Jangan gara-gara pemilu persaudaraan jadi rusak. Setuju? Ingat 5 tahun yang lalu, berdarah-darah, berkelahi. Awak berkelahi, orang berkawan. Paham? Jelas? Jangan gara-gara 5 menit di TPS kita gadaikan 5 tahun ke depan, masa depan kabupaten kita, provinsi kita, negara kita. Ingat. Tapi Pak Ustadz, saya udah disumpahnya, tadi dia datang ke rumah membawa duit 500.000, kata dia tallahi wallahi billahi, duit udah kuambil Pak Ustadz. Ambil aja duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Oh, setuju pula orang nih. Tapi saya udah disumpahnya Pak Ustadz, puasa aja 3 hari. Setuju? Tapi aku takut lah mau makan duit nih Pak Ustadz. Kami di Meranti ini insya Allah kebun kami ada, sampan kami ada, ikan kami ada. Tak mau kami makan duit haram ini Pak Ustadz. Serahkan ke pondok pesantren, belikan semen, batu bata, kerikil, buatkan asrama. Tapi kalau membawa duit itu ke kiai, tak perlu Pak Kiai ini ada beberapa duit haram ini, tak usah. Serahkan aja, dan kiai pun tak akan bertanya itu. Bunga-bunga bank konvensional haram. Alihkan semua tabungan ke Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia. Tapi Pak Ustadz, duit saya ini banyak, saya tinggal di kampung, kalau saya letakkan di kota saya takut, di kampung cuman ada konvensional, bunganya macam mana? Kata Syekh Yusuf Qardawi, bunganya boleh dipakai untuk masolih amah, kepentingan umum. Itulah dalil duit-duit yang haram boleh untuk kepentingan umum. Saya yakin dan percaya orang Meranti tidak akan bisa dibeli suaranya hanya dengan 50.000 upil. Puih. Kalau ada orang bawa duit 500.000 ke Meranti, upil. Kalau ada orang bawa duit 1 juta ke Meranti, kecil. Kalau 50 juta, ini agak besar sedikit. Kalau 50 juta, dia akan nelpon Ustadz Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih nomor Ustadz Somad? Tak salah lagi. Ini Pak Ustadz, ada pula orang ini ngasih 50, kata dia nyuruh milih. Bagaimana Pak Ustadz? Sekali haram, tetap haram. 50. 500 haram. Kita bagi 2 Pak Ustadz. Tunggu aku istikharah dulu. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau sudah mulut terisi air, susah bercakap. Kalau sudah mulut tetelan mata kail pancing, tinggal ditarik. Betul? Mengaku orang ini. Dikirimlah duit 1 kotak ke saya. Tak saya buka. Langsung saya suruh yang ngantar itu, antarkan ke panti asuhan. Udah selesai, antarkan, kirim fotonya ke saya. Kenapa tak Ustadz buka? Takut aku tengok isinya, aku tertarik. Dikirim mobil Pak Ustadz. Dah di mana mobilnya?
di jalan, antar balik. Saya bilang, kenapa Ustaz tak mau? Takut aku nanti kalau sudah sampai terpakai. Untuk apa? Supaya jangan sampai tertelan mata kail pancing, kita akan ditarik orang lembu cucuk hidung. Paham? Itulah enaknya ceramah di tempat orang yang cerdas ini. Mudah dia nangkap. Nampak betul dia sering dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya kita semua sayang Meranti, kita sayang Riau, kita sayang NKRI, maka jangan hancurkan 5 tahun demi 5 menit ke depan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita malam ini kebersamaan yang menurunkan rahmat dan berkah menuju Meranti yang bermartabat, bersaudara, berkeluarga, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doa malam ini dikabulkan bukan karena Abdul Somad, tapi karena kiai, karena khalifah, karena mursyid, karena mursyidin, karena para alim ulama, karena jamaah yang tulus ikhlas. Tapi saya diminta untuk memimpin doa di akhir majelis. Mari kita sama berdoa kepada Allah. Sudah menunjukkan jam 10 lewat 10. Berarti saya sudah berdiri selama 1 jam 25 menit. Daerah lain pun akan menuntut yang sama juga macam ini. Ustadz biasa 60 menit. Pas di Meranti 1 jam 25 menit. Nanti saya sudah ada jawabannya. Meranti tak bisa disamakan. Karena itu spesial bagi saya. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik-baik demi Meranti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Meranti dipimpin oleh pemimpin yang adil dan amanah, demi Meranti masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya rezeki berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, mati husnul khatimah bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau berdoa baca Fatihah dulu, karena Al-Fatihah itu artinya pembuka. Rezeki yang tertutup terbuka, pikiran yang tertutup terbuka, hati yang tertutup terbuka. Tapi baca Fatihahnya pelan begitu. Karena kadang di beberapa tempat Al-Fatihah macam dapat gorengan panas. Jadi saya tidak hanya sekedar tausiah, mengasih contoh. Habis Al-Fatihah, doa kita itu biar sampai, maka bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka fi, jadikanlah hari yang terbaik bagi kami saat kami berjumpa dengan Engkau nanti ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dan pikiran. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami orang-orang yang soleh ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan ke dalam hati kami sehingga keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan salihah.
min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Allahumma waffiq ulata umurina, para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Bupati kami, Bapak anggota Dewan kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Dandim kami, Bapak Danlanal kami, berikan mereka kejujuran, amanah, sehingga jabatan yang kau titipkan di pundak, di ujung jari mereka menjadi amal soleh ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Meranti, jadikan Riau, jadikan Indonesia negeri yang aman dan damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna imaman adila, jadikan pemimpin kami yang adil dan amanah ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami dari malapetaka, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, yang baik-baik, yang adil, yang amanah, wali masyaikhina, para masyayikh kami, para kiai kami, para guru kami, para mursyid kami, para khalifah kami, tawil umurahum, panjangkan umur mereka sehingga mereka menjadi penerang bagi hidup jalan kami ya Allah. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.